Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Dan berkat nikmatnya pula hari ini kita disampaikan oleh Allah pada salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, dan semoga atas izin Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tidak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini kami selalu mengingatkan baik untuk diri sendiri maupun untuk jamaah sekalian, yaitu marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, berkaitan dengan peningkatan ketakwaan kita, marilah kita manfaatkan kesempatan yang diberikan kepada kita, di mana kita telah disampaikan oleh Allah berada di bulan Rajab. Mari kita maksimalkan kualitas ibadah kita selama di bulan Rajab, karena memang manusia selain diciptakan oleh Allah dengan takdirnya sebagai sebaik-baik makhluk, tetapi manusia juga diperintahkan oleh Allah untuk menyembah dan beribadah kepadanya sebagai Sang Khalik, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi memang pada hakikatnya Allah menciptakan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah, dan manfaat
daripada ibadah itu sendiri kembali kepada kita sebagai manusia yang akan menerima manfaat daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Di sini merupakan satu ketegasan bagi kita sebagai manusia. Kalau kita ingin dijadikan sebagai makhluk yang paling mulia, dijadikan manusia yang paling mulia di sisi Allah, tentunya adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah tidak mengklasifikasikan atau mendiskriminasikan bahwa dari golongan tertentulah yang lebih mulia di sisi Allah, dari ras tertentu atau dari keturunan tertentu. Allah tidak mengatakan itu, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita manfaatkan momentum bulan Rajab ini untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Di antara beberapa cara yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah dengan memperkuat takwa dengan cara banyak-banyak bertobat. Sesering mungkin kita bertobat kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena kita sebagai manusia tentunya menyadari kita tidak pernah terbebas dari yang namanya dosa. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak taubat kita, istighfar kita. Kalau perlu kita sesering mungkin melaksanakan atau melakukan sholat taubat kepada Allah, karena pertobatan yang diperintahkan oleh Allah adalah taubat yang sebenar-benarnya, bukan taubat yang hanya sementara, setelah itu dilakukan lagi dosa, setelah itu dilakukan lagi dosa. Tetapi taubat yang diperintahkan oleh Allah adalah taubatan nasuha, sebagaimana perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah, berkaitan dengan bulan Rajab sebagai salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, pahalanya insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah. Namun sebaliknya, kalau kita melakukan sebuah kemaksiatan, dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Kemuliaan salah satu bulan Rajab telah ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Jadi pada saat Allah menciptakan bumi, Allah telah menetapkan jumlah bulan di sisinya adalah 12 bulan. Nah, jadi kalau ada yang 13 bulan, 14 bulan, berarti adalah perhitungan di luar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bicara ketetapan 12 bulan, yang dimaksud adalah bulan Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan seterusnya, bukan nama bulan-bulan yang lain.
Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semua sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini berkaitan dengan perintah Allah kepada hambanya, ya, di mana bulan haram itu adalah salah satu bulan yang tidak diperbolehkan melakukan peperangan, karena perintahnya adalah mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua yaitu disunahkan, ya, kita diperintahkan untuk memaksimalkan menjalankan puasa sunnah yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Memang tidak ada nas hadis yang secara tegas menyatakan adanya sholat, adanya puasa sunat Rajab. Tetapi yang ada adalah dalil-dalil umum yang memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah, diantaranya puasa di bulan-bulan haram. Di mana bulan Rajab adalah salah satu di antara bulan haram, maka ketika kita memaksimalkan puasa kita di bulan Rajab, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita menjalankan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, dalam satu riwayat diriwayatkan bahwa dari Utsman bin Hakim Al-Ansari bahwa ia berkata, saya bertanya kepada sahabat Sa'id bin Jubair mengenai puasa Rajab, yang saat itu kebetulan para sahabat sedang berada di bulan Rajab. Maka ia pun menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dulu Rasulullah SAW pernah berpuasa hingga kami berkata bahwa dia tidak akan berbuka, dan dia juga pernah berbuka hingga kami berkata bahwa dia akan berpuasa. Nah, beberapa ulama menafsirkan bahwa puasanya Rasulullah di bulan-bulan haram itu memang luar biasa, lebih banyak baik dari segi kualitas maupun kuantitas dari bulan-bulan yang lainnya kecuali bulan Ramadan. Itu artinya bagi kita yang mau melaksanakan puasa sebanyak-banyaknya di bulan Rajab, itu silakan diperkenankan, karena memang ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah doa, karena doa merupakan ungkapan harapan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang berdoa juga adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Tuhanku berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Allah akan mengabulkan apa yang kita mohonkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina diri. Jadi ketika kita sering memanjatkan doa kepada Allah dengan penuh harapan, itu menunjukkan bahwa begitu lemahnya kita di hadapan Tuhan alam semesta, sehingga kita hanya berharap kepada Allah semata. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah khusus di bulan Rajab ini adalah sebagaimana yang sering kita dengarkan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. InsyaAllah kalau ini kita panjatkan, semoga kita bisa disampaikan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, dan yang terakhir pada kesempatan ini, bagaimana kita mengoptimalkan ibadah kita di bulan Rajab, yaitu memperbaiki kualitas sholat kita. Sebagaimana juga kita ketahui bulan Rajab juga adalah bertepatan dengan bulan di mana
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan, yang mana isi inti daripada Isra Mi'raj adalah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yang dalam beberapa riwayat sebelumnya diperintahkan 50 waktu. Namun berkat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menetapkan 5 waktu yang diwajibkan. Nah, mempelajari hikmah diperintahkannya 50 waktu. Sebenarnya manusia bukannya tidak sanggup atau tidak mampu melaksanakan 50 waktu. Kenyataannya banyak orang-orang soleh yang melaksanakan sholat lebih dari 50 waktu. Kalau sholat wajib saja 5 waktu, kemudian ditambah sholat sunnah, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya, itu bisa kita melaksanakan dalam 50 waktu. Masyaallah muslimin, dan satu lagi yang jangan sampai kita tidak lakukan, yaitu perbanyaklah sedekah di bulan Rajab, karena sedekah adalah salah satu amalan yang melahirkan pahala jariyah. Artinya, walaupun kita sudah meninggal, apa yang kita sedekahkan itu memberikan manfaat kepada orang banyak. Selama itu pula pahala mengalir kepada kita sebagai royalti yang dikirim pada kita walaupun kita sudah meninggal. Masyaallah muslimin, itulah beberapa di antara amalan-amalan yang bisa kita optimalkan selama di bulan Rajab, sehingga menjadikan kita meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.